ya sifatnya tidak antara bisnis ke bisnis, dan juga ada soal pemangkasan biaya itu ditetapkan secara simetrik, jadi dirasa atau dipandang kurang adil ya. Nah, polemik ini saya kira menunjukkan bahwa proses penyusunan revisi peraturan perundangan ini nggak terlalu banyak terbuka begitu ya, terbuka dan memiliki atau mempertimbangkan prinsip-prinsip prudentiality ya, artinya kehati-hatian terhadap dampak bagi industri, lalu juga dampak bagi penerimaan negara. Nah, tadi disampaikan kalau dampak untuk industri mungkin bisa mendorong justru disinsentif untuk membangun jaringan. Jadi cita-cita awal untuk mendorong percepatan 100% broadband gitu untuk Indonesia ini malah bisa menjadi disinsentif, karena buat apa membangun kalau ditumpangi gitu oleh operator yang lain. Nah, yang kedua juga membawa implikasi yang lain dalam artian terhadap langsung kepada penerimaan negara. Tadi data yang disajikan oleh Pak Prastowo itu menunjukkan potensi dampaknya itu bisa ada beberapa tingkatan. Pertama pada industri itu sendiri, kedua mungkin pada pelaku usahanya, dalam hal ini operator, yang diharapkan bisa memberi pemasukan begitu ya ke penerimaan negara. Nah, yang ketiga saya kira juga kepada pelanggan gitu ya, atau konsumen secara langsung, kira-kira dampaknya apa gitu. Dari yang disampaikan tadi kurang lebih dampak konsumen itu nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi yang langsung diterima itu adalah untuk pelaku industri ya. Ada yang mungkin langsung terdampak revenue-nya atau pendapatannya, tapi pada akhirnya adalah penerimaan negara ini berpeluang berkurang gitu ya. Nah, ini agak kontroversial ini, karena di tengah upaya Pak Jokowi ini dengan tax amnesty kemarin ya, Pak Prastowo membawa dana-dana dari luar supaya masuk, tapi ini mungkin potensi perancangan kebijakan malah bisa membuat dana keluar gitu dari sini. Dan ditambahkan dengan penjelasan beberapa menciptakan modus yang namanya atau mendorong praktek-praktek rentan dengan transfer pricing gitu tadi. Nah, saya ingin ke pembicara kita berikutnya dengan suasana kebatinan ini mungkin ya, prosesnya yang nggak terlalu mempertimbangkan prudentiality, lalu masukan-masukan publik begitu ya. Saya dengar karena ini PP-nya sudah mau segera disahkan gitu. Kalau ada pertimbangan apa sih untung ruginya dan lain sebagainya, ini menurut pandangan Ombudsman kira-kira gimana ini, Pak Alamsyah? Saya mungkin sampaikan beberapa hal. Intinya kalau saya mungkin jadi Mas Pak yang ya saya akan mungkin agak flashback sedikit untuk teman-teman media. Kalau Ombudsman itu bedanya dengan KPK Pak. Kalau kerugian negara urusannya KPK, tapi kalau kerugian publik itu urusannya Ombudsman. Jadi saya akan lebih banyak ekspresi pada itu. Apa indikasi akan terjadi kerugian publik kalau terjadi maladministrasi di dalam sebuah penyelenggaraan pelayanan publik? Nah, pertanyaannya, apakah sektor telekomunikasi masuk jadi pelayanan publik? Masuk. Persoalannya sekarang hampir semua pelayanan publik itu mulai dihadiri sektor swasta. Nah, saya menyatakan bahwa sebetulnya ini sekali ya saya. Nah, sektor telekomunikasi kita atau kebijakan frekuensi yang mengatur tentang itu spesifik lagi, kita sedang ada dalam situasi transisi. Kalau boleh saya bilang ketinggalan zaman dibandingkan negara lain. Nah, di beberapa negara itu sudah mulai menerapkan hal-hal yang sering kita perdebatkan sekarang. Kenapa demikian? Karena Indonesia sedang berubah dari rezim administratif ke rezim pasar. Kalau administratif itu seperti dulu izin diajukan, pemerintah yang menentukan ada di mana dan lain sebagainya. Kenapa rezim administratif ini? Karena menganggap bahwa keterlibatan swasta
itu tidak lebih dari terpanjang tangan pemerintah atau negara. Tapi kalau instrumen yang digunakan oleh negara izin, tapi kalau rezim pasar, maka dia punya keyakinan begini, frekuensi ini sumber daya terbatas, pasti makin lama makin kronik. Untuk itu maka serahkan kepada pasar untuk mengatur agar terjadi pengelolaan yang lebih efisien. Kalau negara pasti lamban kayak keong, dan kemudian lama-lama akan kacau. Nah, itu yang menyebabkan setuju tidak setuju, tapi gejala dunia begitu. Kita tidak bisa menghindari fenomena network and frequency sharing. Kalau kita masih setuju atau tidak setuju, kalau tidak setuju ya sudah, kita ketinggalan. Nah, persoalannya gejalanya harus direspon dengan cara apa? Pengelolaan sumber daya frekuensi itu memang terbatas, dan di rezim pasar yang harus kita hati-hati adalah bahwa frekuensi tersebut boleh diperjualbelikan. Nah, persoalannya konstitusi kita nggak menghendaki begitu, karena dia harus dikuasai penuh oleh negara, gitu ya. Itu persoalan satu. Nah, bagaimana Indonesia harus keluar dari fenomena ini yang penting untuk kita cermati. Gejala transisi itu sudah terasa di Indonesia. Pertama, kebijakan frekuensi radio itu mulai bergeser ke rezim pasar dengan diperkenalkannya network sharing, frekuensi sharing, bahkan itu dia akan mulus kalau efisiensi yang terjadi dapat mempercepat pengembalian investasi agregat di sektor tersebut. Jadi maksud saya begini, kalau sebuah industri sudah ada pelaku yang melakukan investasi dan kemudian kita perkenalkan instrumen pasar tertentu, sehingga kemudian dia porak-poranda, seolah-olah kita mengefisienkan satu dua pelaku pasar, tapi sebetulnya secara keseluruhan investasi di industri tersebut kacau. Artinya secara agregat tidak menguntungkan. Kalau saya sudah investasi 5 juta, jangka waktu 10, tiba-tiba dikasih aktor lain yang bisa merusak saya, seolah aktor tersebut jadi lebih efisien, tapi sebetulnya saya juga merugi. Secara keseluruhan investasi kita di sektor telekomunikasi tidak berkembang dengan baik. Itu yang jadi concern yang besar. Kedua, mendorong operator untuk memperluas jangkauan kewilayahan segi pelanggan. Jadi kita bisa mulus network sharing ini kalau syaratnya bisa mendorong operator masuk ke wilayah segi pelanggan. Nanti saya akan kasih contoh di beberapa negara. Yang ketiga, tidak terjebak dalam pelayanan diskriminatif dan perang tarif. Kenapa? Perang tarif ini yang dirugikan negara. PPH akan hilang dan triliunan itu tiap tahun. Itu tadi yang diungkapkan oleh Pak Prastowo bahwa KPK perlu memeriksa ini. Kalau sudah urusan kerugian negara, urusannya KPK, bukan urusannya ombudsman. Nah, kemudian yang kedua, mulai terjadi upaya-upaya efisiensi. Ini gejala transisi ke arah pasar tadi. Di lini hilir beberapa negara itu boleh, bahkan ada operator yang tidak punya lisensi. Dia bisa menjual barang, menjual paket-paket. Dia kemudian membelinya kepada salah satu operator yang dapat lisensi. Itu terkenal dengan istilah mobile virtual network operator. Indonesia belum sampai ke sana. Di lini tengah, melalui spektrum and network sharing, ini berisiko menciptakan kartel dan merusak investigasi agregat tadi. Indonesia sudah mulai menerapkan itu. Jadi di gejala transisinya ada beberapa risiko. Di lini hilir, melalui cost sharing dan revenue sharing, itu berisiko menciptakan pemegang lisensi lokal. Saya terus terang saja, kalau kita audit sekarang, saya curiga gejalanya sudah ada beberapa operator yang sebetulnya pemilik jaringan sesungguhnya adalah Huawei. Mereka bekerja sama dengan Huawei, melakukan revenue sharing melalui perjanjian dagang biasa. Kalau kemudian tidak menguntungkan, Huawei cabut, operator itu cabut dari lokasi tersebut. Yang rugi adalah pelanggan. Nah, operator yang begini cuma bermodalkan lisensi. Hati-hati. Jadi ini harus diperiksa juga oleh Kementerian Kominfo. Apakah operator-operator yang selalu mengatakan kami rugi ini sebetulnya dia mendapatkan untung dari proses revenue dengan vendor. Kira-kira gitu ya. Pemasok towernya, radionya segala macam itu Huawei, bagi hasil kalau di sana rugi sama-sama cabut. Nah, yang rugi adalah masyarakat karena dia tidak bisa memenuhi komitmen. Kemudian yang ketiga, sebagian besar negara tidak sepenuhnya mengandalkan tata kelola frekuensi pada mekanisme pasar. Itu catatan di dalam masa transisi. Jadi kita
bisa menerima harusnya ada network and frekuensi sharing, tapi dengan pembatasan, karena tidak bisa kita biarkan betul-betul mengandalkan mekanisme kasar. Ini sebagai contoh. Hampir beberapa negara menerapkan network sharing dan frekuensi sharing itu dengan batasan-batasan. Salah satu yang saya ambil di sini, kalau kita lihat, Swedia, Denmark, Brazil, Spanyol, Finlandia, Prancis, dan lain sebagainya menerapkan untuk di sisa-sisa populasi 10%, bahkan sampai ada yang 7,9%, yang jumlah penduduknya jarang. Jadi tersebar gitu ya, kayak misalnya daerah Maluku dan lain sebagainya. Kedua, dia masuk wilayah rural. Kenapa? Karena di situ penduduk renggang, maka diperlukan efisiensi, maka diterapkanlah network and frekuensi sharing. Nah, Indonesia di rancangan PP yang saya baca, orang bilang itu PP-nya bocor atau enggak, bagi saya kalau RPP itu sudah ditandatangani bagi Menteri semua sudah setuju, dia sudah sampai pada draft final untuk rancangan, bukan draft PP-nya, maka boleh diakses oleh publik. Di situ tidak ada batasan sama sekali. Saya bayangkan kalau batasannya diatur oleh Menteri, konflik of interest akan tinggi. Saya bukan tidak percaya dengan Menteri yang sekarang, tapi makin rendah posisi pengambil kebijakan itu makin besar konflik of interest, karena pressure juga makin kuat dibandingkan kewenangan. Nah, saya tidak melihat itu di dalam rancangan, maka Ombudsman menyarankan tunda, olah lagi RPP-nya, dan kedua, jika RPP-nya tidak sinkron dengan undang-undang, ubah undang-undangnya. Jadi jangan membuat PP yang bertentangan dengan undang-undang. Nanti semua anggaran yang dibikin untuk merancang RPP itu boros, tidak digunakan. Kalau pemborosan anggaran dibiarkan, kan rugi tidak bisa. Nah, yang selanjutnya ada contoh lain gitu, jenis sharing di beberapa negara lain. Kalau Eropa sudah membuat regulasi bahwa praktek mayoritas network sharing itu harus dilakukan di wilayah rural. Lagi-lagi saya belum pernah melihat kemajuan perdebatan sampai sekarang. Indonesia ini harusnya oleh Kementerian Kominfo bisa dipetakan wilayah mana yang memang sudah waktunya diterapkan network sharing. Jangan biarkan kota. Kalau saya operator, ya saya maunya daerah padat. Kalau perlu kita gunung-gunungan supaya pelanggan dapat banyak. Saya bisa bikin portofolio saya bagus, pelanggan naik, jualan saham. Tapi kan bukan itu yang kita mau, kira-kira. Nah, bagaimana mengatur itu untuk menyebabkan network sharing itu bisa bergeser ke wilayah yang sepi pelanggan atau kurang penduduknya jarang. Hampir semua Afrika Selatan bahkan melarang, dianggap mengganggu iklim kompetisi. Malaysia menerapkan network sharing dan frekuensi sharing juga, tapi untuk di wilayah-wilayah rural. Bahkan Malaysia lebih gila, frekuensi network sharing diprioritaskan daerah perbatasan dan memberi kesempatan orang-orang Indonesia di daerah perbatasan untuk menggunakan jadi pelanggan mereka. Jadi bayangkan, ditarik itu semua untuk ke sana. Nah, kita masih sibuk berdebat boleh tidak frekuensi sharing. Yang satu ngotot boleh, satu tidak gitu. Tapi tidak pernah membicarakan tentang bahwa ini gejala yang sudah akan terjadi, batasannya apa, teknisnya macam apa. Jadi perdebatan kita nggak pernah maju-maju ke sana. Nah, Bapak dan Ibu, dari semua perkembangan terakhir, Ombudsman mencatat ada 6 potensi maladministrasi dari regulator. Yang pertama adalah pengabaian partisipasi publik terkait penyusunan regulasi. RPP tidak pernah melakukan konsultasi, terbukti dengan salah satu operator motor. Konsultasi publik itu diundang, orang memberikan pendapat. Kalau ditolak oleh regulator, harus dijelaskan argumen penolakannya apa. Kira-kira itu tidak pernah terjadi. Tiba-tiba masuk, ribut, dilempar ke Kementerian Koordinator yang menjalankan. Padahal ini secara teknis adalah Kementerian Kominfo. Itu administrasi, catat prosedur bagi Ombudsman. Yang kedua, pelayanan yang diskriminatif, pemberlakuan praktek berbagi jaringan dan spektrum tanpa pembatasan sedemikian rupa sehingga operator lebih berkonsentrasi melayani masyarakat di wilayah padat. Artinya, warga kita yang ada di wilayah-wilayah pinggir terdiskriminasi. Makanya Ombudsman concern untuk ini. Kalau regulasi ini diterapkan, maka akan terjadi pelayanan yang diskriminatif. Satu, administrasi. Kedua ya. Yang ketiga, menutup informasi tanpa mempertimbangkan kepentingan publik. Kalau Anda bisa dapat sekarang lisensi modern yang diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan operator itu hebat. Kita memang tidak ingin membongkar rahasia perusahaannya,
Tapi kita ingin tahu operator mana yang taat dengan komitmennya, mana yang tidak. Kedua, kenapa terjadi perbedaan komitmen? Kenapa ada operator yang hanya membangun di wilayah padat, ada yang sampai ke wilayah pinggir. Nah, data ini kan harus bisa diakses publik supaya perdebatan di publik maju. Undang-undang Keterbukaan Informasi menyatakan adalah informasi yang terbuka. Jadi kalau itu tidak dibuka oleh Kementerian Kominfo, maladministrasi yang ketiga. Nah, yang keempat, merugikan keuangan negara. Pembiaran perang harga di industri telekomunikasi itu menyebabkan kerugian pada penerimaan negara akibat rendahnya pembayaran pajak atau PPh oleh operator dengan alasan selalu merugi. Apa penyebab ini? Ini adalah praktek dari pemerintah membiarkan terus-menerus operator boleh melakukan promosi. Kan promosi itu kan nggak boleh tiap kali selesai promosi lagi. Memang regulasi membolehkan orang memberikan harga murah dalam konteks promosi. Tapi kalau tiap kali promosi itu sudah perang tarif, negara harus turun, jangan diam. Kenapa? Nanti dalam waktu tertentu yang dirugikan adalah publik. Selain secara tidak langsung akan menciptakan kerugian berupa penerimaan negara yang berkurang. Yang kelima, pengabaian terhadap kecenderungan praktek pemegang lisensi broker. Tadi sudah ada gejala, harusnya pemerintah turun, cek betul operator-operator mana yang membuat revenue sharing dengan pemasok vendor. Kalau itu terjadi, itu berarti adalah jual beli lisensi secara tidak langsung. Itu maladministrasi kelima yang dipantau oleh Ombudsman. Maladministrasi keenam adalah perlakuan istimewa terhadap operator. Pemindahan atau pemberian frekuensi tanpa putusan pengadilan yang tidak disertai dengan pertimbangan akurat mengenai kepentingan publik dan upaya mitigasi yang telah dilakukan. Kasus Smartfren bisa pindah